Selamat siang. Puji syukur terhadap Tuhan. Saya bisa buat video ini lagi. Saya dapat kiriman yang cukup banyak ya hari ini. Beberapa STB ya, ini saya selalu rutinitas dimana saya selalu mengecek ulang masalah hardware-nya. Ya, jadi saya selalu, walaupun ini masalahnya cuma mungkin software atau apa gitu kan, saya selalu akan ngecek dulu gak di hardware-nya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari source power. Ini untuk heatsink ya. Oke, dari inputnya masih bagus ya. Oke, nah ini untuk 3,3 nya masih bagus. Kita cek juga untuk bagian USB nya, LDO nya, LDO nya ini LDO 1,8, CPU nya 137. Oke, masih bagus. RAM nya masih bagus. Oke, ini masih bagus ya. Ini masalah software aja Pak. Ini kebetulan ada banyak aja ya, saya rekamin supaya yang bersangkutan yang ngirim juga tahu juga ya, yang dikirimnya ini bagus nggak atau apa gitu kan masalahnya. Oke, ini apa ini? Oke, ini yang versi yang baru ya, ini ya, V5 yang baru ya. Oke, kita coba cek lagi satu-satu. Oh, ini dia udah mulai pakai LDO nih, 352. Inputnya 396. Wah, kok 396 ya, kecil sekali itu. Ini masih oke. Untuk tegangannya ini saya nggak tahu ini berapa, tegangannya berapa loh. Kok ini konslet nih, ini ada yang konslet di sini, ini ada yang konslet. Kita cek semua masing-masing dari LDO nya 369, 137. Ini juga nge-shot ya, jadi ini kemungkinan hardware-nya sangat bermasalah. Saya nggak akan garap ini kalau memang, kecuali kalau memang bergantung ini permintaannya mau diapain ya. Oke, nah, ini masalah nggak ada CPU nya ya. Ini regulatornya masih oke, source power masih oke. Ngesot ya, source powernya ngesot. Ini tiga-tiganya masih oke, sorry, RAM-nya masih oke, dan 0,8 nya atau sorry 5 voltnya, ini 5 voltnya, 0,8 nya juga masih oke. Ini short dari ini ya, short dari source power ya. Terus ini apa ini? Oke, ini nggak ada CPU nya, ininya masih oke, RAM nya loh, ini RAM nya kok segini ya, padahal ini RAM nya masih adaan. Ini kayak ngolos nih, ini kemungkinan RAM nya juga agak ada masalah ini, nggak kerja. Ini LDO nya masih oke, 1,8 oke, 8 oke. Terus ini, oh ini source powernya bermasalah nih, source powernya bermasalah. Nah, ini juga masih oke ya.
Oke. Oh, ya. Ini maksudnya gimana ya, saya masih bingung ini. B66 Dance TV. Oke, kita coba yang Dance TV ini sambil saya unboxing lagi. Oke, ini apa ini? Ini V1 ya, V1 yang kayak Dance TV ya, V1. Ini V1 ini. V1 ini kenapa ini? Aduh, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu. Kita lihat dari source powernya. 4,3 watt. Wah, alamat nggak beres nih. Kita lihat langsung ke 5 voltnya. 5 voltnya terlalu bagus, terlalu indah ini. Enggak, ini malah curiga ngesot kalau nilainya segini ya. Bukan ngesot, sorry maaf, IC regulatornya nggak kerja ini. Oke, sorry, maaf. Kita lihat CPU-nya masih bagus. Oke, kita lihat bagian EEPROM-nya. Oh, EEPROM-nya ngesot nih, EEPROM-nya ngesot. Nah, terus ini bagian RAM-nya pun ngelos ya. Ini seolah-olah kayak CPU-nya nggak ada ini. Ini 1,8-nya juga terlalu bagus. Nah, ini kemungkinan besar nih CPU-nya ini. Ya sekarang saya bisa tahu ini masalah CPU dari mana. Gini aja. Ini nggak kerja 3,3 untuk always on-nya ya. Terus ini buat tegangan regulator ini karena dia bridge-nya masih terpasang, berarti dia masuk ke dalam CPU pun juga nggak ada. Ini pun juga nilainya terlalu tinggi ya kan untuk LDO 1,8. Terus ini untuk RAM-nya juga. RAM ini jangan salah ya, dia ada nyambung ke sini untuk tegangannya, nyambung ke CPU. Terus ini juga ngesot lagi kan. Ya sudah hampir dipastikan ini CPU-nya bermasalah. Ya sudah, ini wassalam ini. Ada tiga lagi, apakah kita mau review langsung? Oke, kita coba aja ya, kita review langsung ya. Ini kebetulan yang ada dibuka, yang udah dibuka dulu aja. Ini apa ya? Oh, V5. Oke, V5 yang tanpa eMMC ya. Oke, kita coba. Waduh, jalurnya udah sempat telanjang begini. Ini gimana ini ceritanya nih? Ininya RAM-nya masih oke. Oke, kita dari utama dulu aja ya, dari source power. Source powernya masih oke. CPU-nya, waduh, udah lemah ya CPU-nya ya. Juga itu untuk EEPROM-nya. Ini untuk CPU-nya juga lemah, nilainya udah sangat berkurang. LDO 1,8-nya juga udah agak-agak ngelos, yang udah
Ini ya 3,3 nya juga berkurang. 5 voltnya terlalu bagus juga nilainya. 0,8 nya masih oke lah ya. Ini kemungkinan besar nih CPU nya udah mulai ya begitulah, siap-siap. Oke, lanjut lagi. Ini kok nggak ada yang benar ya hardware-nya ya. Jadi softwarenya kok mau gimana kita mainin software kalau hardware-nya nggak ini, hardware-nya nggak benar nih. Oke, nggak masalah. Nanti kita garap aja ya kalau mau digarap. Ini apa ini? HG FJ ya, FJ ya. FJ satu-satunya dari keluarga IndiHome yang udah pakai DDR4 ya. Ini agak beda, nggak kayak yang lain. Oke, kita coba cek dulu aja ya satu-satu. Oh, udahlah, langsung aja saya cek di sini aja. Bisa kok. Nah, kita cek dulu. Ini kebetulan saya belum bikin video FJ ya. Nah, ini kebetulan ada bahannya FJ. Yuk kita bahas sama-sama. Source power, ini saya tekan power on nya dulu biar nanti kita bisa tahu source powernya berapa ya. Source power kita dapat nilai 483. Oke, 4,8 watt ya. Terus ini untuk tegangannya masih oke lah ya, 530. Nah, terus ini dia banyak menggunakan LDO ya. Nah, ini kita lihat dulu di sini dia banyak menggunakan LDO yang nilainya berbeda-beda ya. Untuk tegangan RAM-nya memang kecil itu 63, tapi kurang bagus sebenarnya itu ya. Oke, untuk tegangan 2, mepet ya sebenarnya tegangannya. Dan ini dua-duanya untuk tegangan RAM ini. RAM-nya dia DDR4 tuh ada 2. Waduh, ini kok CPU-nya parah banget ya. CPU-nya udah kurang bagus ini, kalau saya angkat ini resiko mati ini. Ini nggak bagus ini. Waduh. Sebentar. 1,8-nya masih 454 ya. CPU-nya ini mendekati game over, kurang bagus. Tapi ini saya nggak vonis langsung CPU karena ini kemungkinan juga dari regulator juga kurang bagus ya. Karena di FJ ini sering sekali kejadian kasus regulatornya bermasalah, karena ini regulatornya kan bayangin IC-nya kecil banget tuh ya. Beda nggak kayak versi-versi sebelumnya yang regulatornya tuh lebih besar ya kan, lebih besar ini kan ya, otomatis ampernya lebih besar. Ini ampernya emang kecil nih. Oke, sekian untuk check up-nya. Oh, masih ada satu lagi ya, yang rintik-rintik otak yang baru
rintik-rintik otak yang baru. Kita lihat dulu ya. Ini rintik-rintik otak yang baru. Ada 2 biji nih. Nah, rintik-rintik otak ini V5 ya, V5 yang tadinya normal terus dikasih otak yang baru jadi bermasalah. Nah, ini begini ya, ini yang harus dipahami dulu. Namanya kita update software itu berarti dia ada pengecekan hardware secara keseluruhan. Nah, ketika ada hardware yang bermasalah, otomatis dia akan menjadi bermasalah juga. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Jadi jangan mainin software langsung gitu ya. 4,2 watt ya untuk source powernya. Sekarang kita lihat, cek mulai dari tegangan ini, tegangan 33 nih, ini 33 ini. Nah, ini mulai nih, CPU juga mulai rendah nih. Nah kan tuh, CPU sama EEPROM nya udah mulai kecil kan nominalnya ya. Nah, ini bagian RAM nya juga kecil nih ya. Agak wajar sih kalau misalnya memang dikasih OTA, ini malah jadi ngaco ya. Makanya OTA upgrade itu ya kita coba cek dulu hardwarenya. Kalau hardwarenya oke ya nggak masalah, kalau hardwarenya bermasalah ya percuma gitu. Kita lihat jalur resetnya. Ini jalur resetnya juga udah mulai rendah ya. Ini harusnya 600 lebih ini. Ini jalur reset nih. Ini untuk reset nih. Reset CPU. Nampaknya ini masalah hardware juga ini. Saya hampir positif ini ada masalah di hardware-nya. Kita cek yang satunya lagi. Jadi kita nggak bicara ini mesin normal gitu ya, nggak bicara seperti itu. Kita nggak bisa ini ya. Kita cek satu lagi. Jadi memang kalau kena otak itu ya hati-hati ya, jangan main hajar otak dulu kalau kita nggak pastikan hardware